dan Ugen. Di sebuah hutan kecil, tinggallah 2 ekor ulat. Seekor ulat cantik bernama Ucan, sedangkan seekor ulat lagi bernama Ugen. Bersama, mereka hidup berdampingan. Walaupun berpenampilan kurang menarik, namun Ugen merupakan ulat yang baik. Ia tidak segan untuk membantu membawakan makanan serangga lainnya. Serangga-serangga hutan lain pun jadi senang terhadap Ugen. Tak jarang, mereka memberikan sedikit makanan untuk Ugen sebagai ucapan terima kasih. Berkebalikan dengan Ugen, Ucan berpenampilan sungguh cantik. Namun sayang, kecantikannya tidak secantik perilakunya. Ia hampir tidak pernah membantu serangga lain yang sedang kesusahan. Hidupnya dihabiskan hanya untuk berdandan. Suatu hari, bincang-bincang hingga datang hari pun berlalu. Ucan dan Ugen yang awalnya berupa ulat, kini perlahan-lahan berubah menjadi kepompong. Bentuk kepompong Ucan dan Ugen terlihat berbeda. Tibalah kepompong-kepompong itu menetas. Ucan yang awalnya merupakan ulat yang cantik, sungguh terkejut. Sayapnya berwarna hitam. Ia menjadi kupu-kupu yang kurang menarik. Sementara itu, Ugen terlihat bahagia. Ia tidak menyangka sayapnya tumbuh begitu indah. Sayapnya penuh warna-warni. Ia terlihat sungguh cantik. Penampilan Ugen yang begitu cantik membuat teman-temannya semakin kagum pada Ugen. Selain cantik dari dalam, ia kini menjelma jadi kupu yang cantik. Sedangkan Ucan terlihat sedih karena penampilannya tidak menarik dan tidak pula mempunyai teman. Seri Peduli Lingkungan, Sejuta Pohon. Siang ini matahari bersinar sangat terik, membuat cuaca menjadi sangat panas. Dika dan teman-temannya berjalan dengan lesu. Mereka merasa kepanasan. Ingin rasanya segera sampai di rumah. Dika sampai di rumah dan menjumpai ayahnya sedang sibuk dengan bibit-bibit tanaman. Setelah mengucapkan salam, Dika bertanya kepada ayah untuk apa
mengapa bibit tanaman sebanyak itu? Bukankah rumah mereka sudah penuh dengan pohon? Ayah kemudian menjawab, bibit pohon ini untuk semua warga di komplek mereka. Setelah berganti baju, Dika segera keluar untuk menemani ayahnya. Dika heran, mengapa ayah harus membeli bibit untuk tetangga mereka? Ayah kemudian bertanya, bukankah setiap pulang sekolah kamu selalu kepanasan? Dika pun mengangguk. Dika sampai di rumah dan setelah berganti baju, ayah kemudian memberikan penjelasan kepada Dika. Pohon itu sangat penting. Dengan adanya pohon, panas dari sinar matahari akan ditangkap, kemudian diolah menjadi oksigen yang kita hirup setiap hari. Jika pohon tidak ada, maka panas matahari itu akan dipantulkan kembali ke langit yang mengakibatkan suhu menjadi panas. Semakin lama, suhu akan semakin meningkat. Kejadian ini disebut dengan pemanasan global. Setelah berganti, Dika sampai di rumah dan menjumpai. Setelah berganti baju, ayah kemudian memberikan pohon juga sangat berguna untuk menyerap air. Jika hujan tiba, air yang jatuh ke tanah akan meresap, kemudian diserap oleh akar pohon, sehingga air itu tetap aman dan berkumpul di tanah. Apabila tidak ada pohon, maka air hujan yang jatuh ke tanah tidak akan terserap. Akibatnya, air akan menggenang. Semakin lama bisa mengakibatkan banjir. Setelah mendengar penjelasan dari ayah, Dika semakin bersemangat untuk menanam pohon. Saat kerja bakti diadakan, Dika dan teman-temannya membantu menyiapkan bibit untuk ditanam. Mereka membayangkan tahun berikutnya saat pohon itu telah tumbuh dan menjadi besar, mereka tidak akan lagi merasa kepanasan setiap berjalan pulang dari sekolah. Pohon juga sangat. Setelah mendengar penjelasan, setiap sore, warga di komplek kita selalu menyiram bibit di depan rumah mereka masing-masing. Bibit itu baru saja ditanam, jadi harus selalu disiram. Air yang cukup dan perawatan yang baik akan membuat pohon itu tumbuh dengan subur. Beberapa tahun sudah berlalu, Dika sudah tumbuh menjadi seorang anak remaja. Kini, ia dan teman-temannya telah duduk di bangku SMP. Sama seperti mereka, pohon yang dulu mereka tanam juga sudah tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang. Kini, lingkungan mereka berubah menjadi sejuk dan nyaman. Nasihat dari cerita ini, Pohon merupakan bagian dari paru-paru dunia. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin sejuk pula bumi kita.